Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai diagnosis kelistrikan bodi, yaitu lampu sen mobil. Perkenalkan, nama saya Rudi Nur Setiawan, mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Angkatan 2018, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 18504241036. Jenis mobil yang mengalami gangguan yaitu Suzuki Jimny Katana 5 Speed tahun 1992. Kerusakan ini saya ambil referensinya dari YouTube. Berikut linknya saya cantumkan. Berikut ini adalah penampakan mobilnya, dan berikut ini adalah cuplikan gambar pada saat lampu sen mobil mengalami masalah, yang mana masalahnya tersebut adalah lampu sen mobil Katana mati semua, baik lampu sen depan ataupun lampu sen belakang mati semua. Diagram kelistrikan sistem lampu sen. Yang pertama, dimulai dari baterai. Dari baterai, arus akan mengalir ke fusible link. Kemudian, arus akan mengalir ke kunci kontak. Pada lampu sen, kunci kontak ini dalam posisi ignition. Pada saat kunci kontak posisi ignition, maka arus akan mengalir ke fuse atau sekring. Kemudian arus akan mengalir ke saklar lampu tanda belok melalui terminal B1. Kemudian arus akan mengalir ke flasher, yang mana flasher ini berfungsi untuk menyambungkan dan memutuskan arus, sehingga pada lampu sen dapat berkedip-kedip, yaitu dapat menyambung, memutus, seperti itu seterusnya. Pada saat saklar lampu sen kita tekan ke arah kanan, maka saklar ini akan mengarahkan arusnya ke terminal TR atau tune rack, yang mana terminal ini akan menyetel agar yang hidup hanya lampu sen bagian kanan, yaitu lampu sen depan kanan dan lampu sen belakang kanan. Begitu juga sebaliknya, pada saat di saklar kita menekan ke arah kiri, maka arus akan mengalir ke terminal TL atau tune ref, yang mana pada terminal TL ini nanti akan mengatur agar yang hidup hanya lampu sen yang bagian kiri saja, yaitu lampu sen kiri depan dan lampu sen kiri belakang. Cause effect diagram. Berikut ini adalah kemungkinan kerusakan yang bisa menyebabkan lampu sen mati total. Yang pertama adalah kondisi bohlam. Pastikan bohlam dalam kondisi terpasang dengan baik. Jika bohlam tidak terpasang dengan baik, maka pasang bohlam terlebih dahulu. Selanjutnya, pastikan kondisi bohlam baik masih bisa digunakan. Maksudnya adalah kondisi bohlam yang belum putus dan masih bisa menyalakan lampunya. Apabila kondisi tidak baik, maka ganti bohlam. Selanjutnya, kondisi fitting yang baik. Fitting adalah dudukan dari bohlam. Apabila fitting dalam kondisi tidak baik, maka ganti fitting. Selanjutnya, kondisi fuse yang baik. Apabila fuse tidak baik atau fuse putus, maka aliran tidak akan mengalir ke lampu sen dan tidak akan menghidupkan lampu sen. Maka pada saat fuse tidak baik, maka ganti fuse. Selanjutnya, flasher yang baik. Apabila flasher tidak baik, maka lakukan penggantian flasher. Selanjutnya, kabel yang baik. Kabel ini berfungsi untuk meneruskan arus dari baterai hingga ke lampu sen. Maka apabila kondisi kabel tidak baik, jika bisa diperbaiki, perbaiki terlebih dahulu. Namun jika sudah parah kerusakannya, maka ganti kabel. Selanjutnya, saklar yang baik. Apabila saklar pada lampu sen terkena kotoran, coba bersihkan terlebih dahulu. Namun jika sudah rusak, ganti saklar. Selanjutnya, soket baik. Soket pada lampu sen
Apabila terdapat kotoran, coba bersihkan terlebih dahulu. Namun, bila sekiranya sudah rusak, sudah tidak layak pakai, segera lakukan penggantian soket. Dari kemungkinan-kemungkinan kerusakan ini, apabila telah kita telusuri satu-satu, telah kita identifikasi, telah kita cek dan lakukan perbaikan, maka diharapkan lampu sen mobil dapat menyala kembali dengan baik. Langkah pemeriksaan yang harus dilakukan: pertama, mengambil data dengan alat, yaitu dengan pengamatan visual, multimeter, dan obeng. Selanjutnya, melakukan pengambilan data. Yang pertama, pemeriksaan bolam. Lepas bolam lampu kepala, amati bolam yang sudah terlepas dan identifikasi apakah bolam dalam kondisi baik atau sudah putus. 2. Pemeriksaan fitting. Lepas bolam lampu kepala, amati komponen fitting pada bagian yang menghubungkan arus ke bolam. Identifikasi apakah bagian tersebut masih baik atau sudah rusak atau bahkan sudah terbakar. 3. Pemeriksaan fuse. Melepas fuse yang terpasang pada fuse box, aturlah posisi saklar multimeter pada posisi ohm, hubungkan probe multimeter pada masing-masing terminal fuse, pastikan nilai yang ditunjukkan pada display multimeter adalah 0 ohm. Kondisi ini menandakan fuse dalam kondisi baik. Namun apabila menunjukkan tak hingga, maka fuse tersebut dinyatakan putus atau terbakar. 4. Pemeriksaan flasher. Membuka fuse box. Posisikan kunci kontak dalam posisi on atau dalam posisi ignition. Hidupkan lampu sen. Amati kondisi flasher yang terdapat pada fuse box. Dengarkan suara yang dihasilkan flasher. Apabila pada saat lampu sen hidup dan pada flasher ini ada suara yang secara berulang, maka komponen flasher dalam kondisi baik. Namun apabila flasher tidak bersuara atau hanya bersuara sekali, maka flasher dalam kondisi rusak dan perlu melakukan penggantian. 5. Pemeriksaan kabel. Buka kap mobil, amati secara visual kabel yang menghubungkan dari baterai hingga ke lampu sen. Identifikasi apakah ada kerusakan kabel atau tidak. 6. Pemeriksaan saklar. Putuskan saluran daya baterai yang menuju saklar dan lampu sen. Bongkar dan periksa saklar. Identifikasi kondisi saklar, apakah masih layak pakai atau sudah tidak. 7. Pemeriksaan soket. Lepas soket lampu, amati secara visual komponen soket lampu dengan teliti. Identifikasi apakah pada soket mengalami lecet, leleh, kerusakan lainnya, atau bahkan soket dalam kondisi baik. Berdasarkan diagnosis yang dilakukan dari kerusakan yang menyebabkan lampu sen tidak menyala, maka didapatkan beberapa kemungkinan yang menyebabkan lampu sen tidak menyala. Antara lain adalah bolam putus, fitting rusak, fuse putus, flasher rusak, kabel putus, saklar kotor atau rusak, soket kotor atau rusak. Rekomendasi perbaikan. Jika bolam putus, maka lakukan penggantian bolam lampu sen. Jika fitting rusak, maka lakukan penggantian fitting pada lampu sen. Jika fuse putus, maka lakukan penggantian fuse pada lampu sen. Jika flasher rusak, maka lakukan penggantian flasher. Jika kabel putus, maka perbaiki terlebih dahulu. Jika tidak bisa, lakukan penggantian kabel. Jika saklar kotor, bersihkan saklar lampu sen. Jika saklar rusak, lakukan penggantian saklar lampu sen. Jika soket kotor, bersihkan soket lampu sen. Jika soket pada lampu sen rusak, lakukan penggantian soket. Ya, berikut yang dapat kami sampaikan mengenai diagnosis kerusakan yang menyebabkan lampu sen mati total atau lampu sen yang tidak bisa hidup. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.